Oke, sekarang masuk ke bab 4 ya. Oke, jadi bab 4 itu adalah tentang financial analysis atau biasa kita sebut sebagai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Nah, kayak gitu ya. Jadi gimana ya, untuk memulai kita baca ilustrasi dulu. Oke, di sini ya. Jadi di sini ada suatu artikel yang menarik ya. Ini adalah tentang Amazon. Jadi Amazon itu adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang retail online. Kalau di Indonesia itu kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu ya. Nah kalau di US itu namanya Amazon. Oke. Jadi Amazon itu dia kan udah perusahaan gede ya. Nah perusahaan gede Amazon itu dia itu kalau pengen raise money atau pengen mendapatkan uang untuk mengembangkan bisnisnya, biasanya dia itu melakukan penerbitan saham baru di bursa efeknya di Amerika, atau pinjem duit ke ya bisa ke bank atau ke financial institution ya. Nah biasanya kalau si Amazon ini kalau dia itu mau minjem duit ke institusi keuangan, biasanya dia itu yang dicek itu adalah laporan keuangannya, ya kan? Jadi biasanya di si pihak bank itu dia itu akan ngecek laporan keuangannya si Amazon ini, apakah dari laporan keuangan itu bagus apa enggak. Dan biasanya dicek itu biasa berapa banyak duit yang dipunyain si Amazon ini. Terus kira-kira Amazon tuh sebenarnya punya berapa banyak utang. Terus kira-kira si Amazon ini tuh keuangannya bagus nggak sih untuk bayar lagi utang yang akan diberikan. Nah kriteria itu ya yang akan menentukan apakah si pihak bank atau financial institution itu akan meminjamin uang ke Amazon itu apa tidak, kayak gitu ya. Nah terus ini ada lagi ilustrasi kalau pada bisnis yang lain. Ini untuk bisnis di situ jelasin ya. Carla dan Peter Morse dia itu punya apa ya istilahnya, punya coffee shop yang kecil. Nah ini ceritanya gini, pada suatu waktu si coffee shop punya Carla dan Peter itu dia itu pengen buka lagi coffee shop baru di area yang lain karena bisnisnya itu udah tumbuh ya. Nah namun si Carla dan Pete Morse ini dia tuh pengen minjem duit ke bank, ya kan? Dia pengen minjem duit ke bank. Nah si pihak bank itu meminta kepada si Carla sama Peter itu buat apa istilahnya ya, memberikan informasi keuangan mereka supaya si pihak bank itu punya pertimbangan apakah si Carla dan Peter Morse ini cocok apa enggak kalau dikasih pinjaman, ya kan? Nah ini untuk contohnya biasanya si banker itu nanya berapa banyak income dari coffee shopnya mereka sebelumnya, yang ya kan. Terus berapa banyak bisnisnya si Carla itu, berapa banyak duit yang dipunyain bisnisnya si Carla itu. Nah
si pihak bank itu biasanya setelah punya informasi itu, si pihak bank itu akan menganalisis melalui istilahnya rasio biasanya, rasio keuangan. Kira-kira mampu nggak ini kalau dikasih pinjaman sebanyak ini, kayak gitu. Jadi pada bab ini kita lebih banyak bahas tentang rasio keuangan sebenarnya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke. Oke, ini sebagai introduction aja. Oke. Nah, kenapa sih kita itu mempelajari laporan keuangan dan kenapa kita menganalisis laporan keuangan? Nah, kalau kita lihat laporan keuangan itu bisa digunakan oleh dua muka, bukan dua muka, di dua sisi, oleh pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal itu siapa aja ya? Internal user itu siapa aja sih? Biasanya itu ya yang pertama employee ya, atau pegawai, terus manager ya kan, terus biasanya siapa ya, kepala divisi lah ya, kepala bagian, kepala seksi gitu. Nah, terus sebenarnya digunakan untuk apa analisis laporan keuangan itu? Yang pertama itu digunakan untuk melihat kesehatan keuangan. Ini contohnya kalau misal nih ada seorang pegawai. Kalau pegawai ini dia itu tahu kesehatan keuangannya perusahaan, maka pegawai, misalnya keuangan perusahaan itu ternyata jelek, nah harusnya pegawai ini sudah bisa istilahnya prepare untuk resign, untuk segera mulai nyari perusahaan lain kayak gitu. Jangan sampai nunggu perusahaannya itu kolaps dulu baru mulai nyari. Nah, itu kan akan membuat si pegawainya itu kesusahan ya di masa depan, karena tiba-tiba perusahaannya itu kolaps. Ternyata perusahaan yang dia bekerja itu banyak utang dan nggak bisa bayar sehingga kolaps kayak gitu. Oke, itu contoh salah satu ya. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk perbandingan keuangan terdivisi. Nah, biasanya itu suatu perusahaan gede gitu ya, PTBK itu punya anak-anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaannya itu biasanya sebagai divisi-divisi lain. Ambil contoh, ini perusahaan manufaktur gitu ya. Manufaktur. Ini holding. Terus punya 3 anak. Tiap anak ini biasanya di sini bagian produksi, bagian assembling, ini produksi raw material mungkin ya, kita sebut aja raw material. Terus di sini tuh assembling, yang perakitan. Terus yang di sini tuh divisi marketing. Nah, jadi laporan keuangan tiap divisi ini kita sebut A, B, C. Tiap divisi ini bisa kita bandingkan, kira-kira mana yang lebih sehat, mana yang bagus, mana yang profitnya itu lebih besar atau lebih banyak beban, lebih banyak expense-nya kayak gitu. Terus yang ketiga itu untuk memproyeksi kemampuan keuangan masa depan. Nah, ini yang ketiga ini ya. Tadi yang kedua, 1, 2 udah, sekarang yang ketiga untuk memproyeksi kemampuan keuangan masa depan. Contohnya gini ya, kalau suatu perusahaan itu pengen menerbitkan produk baru,
Misal ada perusahaan apa ya, perusahaan pabrik telepon kali ya, perusahaan pabrik telepon, dia itu pengen menerbitin HP baru, tipe baru. Nah, untuk menerbitkan produk baru ini, maka perusahaan itu perlu untuk memproyeksi kemampuan kemampuan keuangan itu, karena ketika dia itu pengen menerbitkan produk baru, perusahaan itu biasanya membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Misalnya kalau mau di riset dulu, kemudian di development R&D, kemudian nanti biaya-biaya untuk iklan, terus untuk marketing kayak gitu ya. Dan ini perlu banget yang namanya proyeksi keuangan perusahaan ke masa depan kayak gitu. Oke, sekarang yang keempat itu, nah ini untuk membandingkan dengan keuangan kompetitor. Nah, biasanya ini dipakai ketika perusahaan itu punya kompetitor lain. ABC gitu lah. Ini perusahaan di industri apa ya? Industri keuangan misal. Berarti ini bank A, bank B, bank C. Nah, biasanya ambil contoh si manajer di bank A. Dia tuh pengen membandingkan bank B, bank C, dan bank A itu keuangannya lebih bagus yang mana. Kalau misal lebih bagus yang B, maka yang bank A ini perlu untuk mengatur strategi lagi supaya dia itu minimal menyamai bank B. Dan ini bisa menjadi pertimbangan ketika si perusahaan dalam industri yang sama itu untuk misal dia itu pengen menerbitkan produk-produk keuangan yang baru gitu, ambil contoh. Sehingga perlu melihat juga antara bank A, bank B, dan C. Atau kalau misalnya bank B itu jauh lebih bagus keuangannya, jadi bank A itu dia itu perlu membandingkan antara bank A, B, C, kira-kira mana yang lebih bagus atau jelek, karena itu juga bisa istilahnya mengundang investor masuk. Kira-kira investor tuh bakal tertarik yang mana antara 3 bank ini. Jadi kalau misal rasio keuangan di bank B ini lebih bagus, nah maka bank ini yang perlu untuk apa istilahnya ya, memperbaiki rasio keuangannya, sehingga rasio keuangan di bank ini menarik investor untuk ke bank A kayak gitu. Itu tadi contoh untuk yang internal user ya. Kemudian untuk external user, nah biasanya external user itu untuk siapa aja sih? Biasanya ini kebanyakan untuk investor, terus mungkin lembaga perpajakan ya, tax authority, kemudian bisa aja lembaga pemberi kredit world, jangan kredit world, lembaga pemberi kredit. Oke, itu ya. Jadi biasanya digunakan yang pertama itu untuk pertimbangan pihak bank untuk beri pinjaman. Ini jelas. Oh, tadi tambah lenders memberi pinjaman. Jadi pihak bank itu seperti yang diceritain di intermezzo tadi ya, kalau biasanya untuk memberikan pinjaman, pihak bank itu menganalisis laporan keuangan seperti rasio keuangannya bagus apa enggak gitu. Kemudian bisa juga digunakan oleh suppliers untuk memberikan kredit.
Jadi supplier tuh melihat dulu di laporan keuangan perusahaan itu kira-kira ini kira-kira liquid nggak, mampu nggak bayar utang yang akan kita berikan untuk untuk kita nyuplai produk ke perusahaan ini gitu. Kemudian yang ketiga itu menentukan kredit rating perusahaan. Nah, ini digunakan oleh lembaga pemberi kredit, sehingga lembaga pemberi kredit itu kalau mau memberikan rating kredit untuk perusahaan, dia itu akan menganalisis laporan keuangannya. Yang keempat itu untuk pertimbangan apakah bagus untuk investasi apa tidak. Nah, ini jelas ya, kita kalau mau beli saham perusahaan atau membeli obligasi perusahaan itu kita pasti melihat dulu di laporan keuangan. Jangan tidak asal melihat harga pasar saham itu aja gitu ya. Jadi untuk sebagai seorang investor yang baik, maka kita itu perlu juga untuk menganalisis secara fundamental laporan keuangan perusahaan itu bagus apa enggak gitu.